Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang perulangan atau looping di bahasa C++. Kita sekarang menggunakan online GDB compiler online untuk bisa membuat program secara online di HP ataupun juga di laptop atau di komputer. Nah, strukturnya seperti ini untuk perulangan. Jadi perulangan itu ada perulangan for, kemudian di sini adalah kondisi. Nah, berisi kondisi awal, kemudian perbandingan kondisi, dan di sini adalah perubahan. Nah, sintaksnya seperti ini ya. Kemudian ini perulangan yang pertama, kemudian perulangan yang kedua yaitu while dan do. While di sini ada kondisi, perbandingan kondisi ya. Kemudian do, setelah itu perintahnya apa di bawahnya, dan do while, kemudian while perbandingan kondisi. Sekarang kondisi awal itu seperti apa? Kondisi awal adalah misalnya kita punya variabelnya i berisi integer. Nah, kondisi awal itu nanti misalnya i sama dengan 0, atau i sama dengan 1, atau i sama dengan 5. Nah, ini adalah kondisi awal. Tuh ya. Saya tulis di bawahnya ya, di sini aja. For kondisi awal, misalnya i sama dengan 0, kemudian perbandingan kondisi. Perbandingan kondisi ini dimaksudkan nanti perulangan yang kita inginkan itu akan mengeluarkan sampai angka berapa, misalnya sampai i kurang dari 5. Jadi ketika nanti berjalan sesuai dengan perubahan yang diinginkan, perubahannya seperti apa? Perubahannya bisa i++ seperti ini. Apa itu i++? I++ adalah ya sama dengan i sama dengan i plus 1. Nah, ini i++. I-min ada nggak? Ada. I-min juga sama. I-min itu sama dengan i min 1. Nah, terus bagaimana kalau misalnya perubahannya bukan 1, tapi perubahannya berupa perkalian, atau perubahannya kelipatan angka 2 atau kelipatan angka 3? Ini bisa juga kita pakai. Nah, caranya seperti apa? Caranya sama. Misalnya kita mau sini ya, lompatannya sebanyak 2 kali. Saya lompat sebanyak 2 kali, bukan tambahan 1. I sama dengan i plus 2. Nulisnya di sini adalah i plus sama dengan 2. Ini. Terus kalau perkalian, misalnya saya ingin di sini nanti adalah i sama dengan i dikali 2. Nah, maka di sini saya nulisnya i kali sama dengan 2. Tuh. Nah, supaya kita tahu bagaimana fungsi dari i
Kalau ini di Pascal disebut increment ya. Ini decrement. Increment itu adalah penjumlahan, decrement adalah pengurangan. Kalau I plus sama dengan 2 ini adalah penjumlahan kelipatan 2. Kalau I kali sama dengan 2 ini adalah perkalian kelipatan 2. Nah, sekarang kita coba, kita masukkan I plus plus dulu di sini untuk for. Ini saya matikan. Caranya mematikan program pakai garing-garing seperti ini ya, supaya tidak dieksekusi. Kemudian saya ingin menampilkan tampilan dari I-nya, saya pakai cout I. Kemudian saya pakai ganti baris, saya pakai endel, endline. Nah, di sini supaya nggak dibaca juga sama compiler, saya kasih garing-garing. Tuh, ya, yang bawah sini. Nanti saya lanjutkan lagi menjelaskan, saya kasih garing bintang. Nah, supaya keblok nggak kebaca. Sama ini berakhir dari ini bintang dan garing. Nah, jadi yang akan dieksekusi oleh program, ini saya buang juga ya petunjuknya, mulai include ini ya, dieksekusi sama compiler. Baris 9 di skip, nggak dieksekusi. Baris 10, 11, 12. Kemudian lanjut ke baris bawahnya, baris 27 dan baris 28. Coba kita eksekusi di run, kira-kira error enggak? Oh, error. Di sini ada tanda titik koma sebelum tutup kurung, berarti pemisahnya di sini bukan koma tapi titik koma. Coba kita ganti. Oke, kita run lagi. Nah, betul ya ternyata. Nah, kok keluarannya seperti ini ternyata ya. Integer I for pertama adalah kondisi awal. Kondisi awalnya yaitu I sama dengan 0. Kemudian I akan dijalankan sampai I kurang dari 5. I akan dilakukan perubahan sebanyak 1. Penjumlahannya 1 ya. I plus 1. Nah, pertama I-nya 0, dia akan lari ke sini, cout, mencetak 0. Oke, kemudian sudah ya endel. Balik lagi ke atas ini, dicetak lagi. Nah, sebelum dicetak masuk ke sini ya. I tadi kan sama dengan 0. Oh, sudah berubah karena I-nya proses ini menjumlahkan. Jadi pertama I sama dengan 0. Apakah I kurang dari 5? Iya, 0 kan kurang dari 5. I plus plus, I ditambah 1. Nah, terus lanjut ya, nyetak 1. Putar lagi ke sini, baris 10. Perulangan, I sekarang sama dengan 1. Apakah 1 kurang dari 5? Iya. Oke, I plus plus, berarti I-nya sekarang tambah 1 lagi. I sama dengan 2 sekarang. Cout 3. Cout 2. Lanjut lagi ke sini, 10. Ke baris 10, for I-nya sekarang sama dengan 2. Apakah 2 kurang dari 5? Iya. I sama dengan I plus 1, berarti 2 tambah 1 sama dengan 3. Nah, sekarang dicetaklah 3. Putar lagi ke sini. I sekarang sama dengan 3. Apakah 3 kurang dari 5? Iya. I plus plus, 3 ditambah 1. Lanjut. Yang dicetak adalah 4. 3 tambah 1, 4. Lanjut ke sini. 4 apakah kurang dari 5? Iya. Baiklah, I plus plus, 4 ditambah 1, cout.
cetaklah tadi si 4 tadi. Setelah dicetak, dia akan putar lagi di sini sampai ini enggak memenuhi 5 ya, tadi 5 tadi sudah ditambah posisi 4, sekarang jadi 5 ditanya 5 apakah kurang dari 5? Enggak, 5 itu enggak kurang dari 5, tapi 5 adalah sama dengan 5. Jadi kalau 5 mau diikutkan perlu menambahkan tanda sama dengan, gitu ya. Nah, jadi di sini berakhir sudah hasilnya menjadi 0, 1, 2, 3, 4. Nah, apa kabar kalau di sini saya kasih sama dengan? Kalau di run jadinya 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5-nya ikut karena ada tanda sama dengannya. Nah, bagaimana kalau I kondisi awalnya kita ganti dengan 1, maka mulainya juga 1, itu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kondisinya kita balik? Kondisi kita balik 5, 4, 3, 2, 1 bagaimana? Bisa enggak? Kita coba aja, berarti kondisi awalnya mulai dari 5. Nah, di sininya kita ganti tandanya ya. Ini juga kita ganti. Gantinya dengan ini. Kalau kita mau menurun berarti kita pakai min. Nah, tandanya juga akan ganti. Kita menurun dari 5, 4, 3, 2, 1 misalnya ya. Berarti di sini dia akan mengecek sampai I-nya kalau dia lebih dari 0, dia akan jalan. Kalau enggak lebih dari 0 maka dia akan berubah. Nah, tandanya ini wajib diganti untuk kondisi perbandingannya. Nah, sekarang coba kita praktekkan apa bedanya. Nah, 5, 4, 3, 2, 1. Kalau ini tadi enggak diganti, tetap ini kurang sama dengan 5. Apakah bisa berjalan? Yuk kita praktekkan. Bisa, tapi error raging. Nah, supaya enggak error, ini kita buat kerangkanya dulu ya. Maksudnya kita seperti apa, mulai dari mana sampai ke mana kondisi yang kita maksud. Jadi kalau misalnya kondisi awalnya kita mau mencetak dari angka 5 sampai ke angka 1, maka di sini perbandingan kondisinya harus kita tentukan. Tadi 5 ini akan berakhir sampai dia di posisi 1. 1 adalah lebih dari 0 gitu. Kemudian perubahannya kita kurangi dengan angka 1 itu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menggunakan I plus 2? Bisa enggak? I min 2 bisa enggak? Coba ya, kita ganti di sini. I sama dengan I min sama dengan 2. Berarti saya kurangi dengan kelipatannya 2. Oh, maaf, ini belum saya hapus, ini dihapus dulu. Kita klik run lagi. Kita jalankan. Nah, ini hasilnya 531 dari program ini. Dia akan dikurangi 5 awalnya, dikurangi 2, kemudian hasilnya 3, kurangi lagi jadi 1. Kalau dijumlah juga sama, berarti kalau dijumlah tandanya ini juga berubah, betul. Di sini kita ganti 5, di sini tadi kita ganti 1. Nah, nanti jadinya bagaimana keluarannya? Coba ya. 1, 3, 5 gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya kelipatan 2
Nah ini tadi kelipatan 2, atau kita mau membuat kelipatan 3 juga boleh. Misalnya awalnya 1, kemudian kurangnya 10, saya buat kelipatan 2 seperti ini. I kali sama dengan 2, saya jalankan. Nah hasilnya seperti ini, 1, 2, 4, 8 tuh ya. Ini untuk for. Oke, paham ya dengan for. Nah jadi programnya ditulis di sini, di bawah sini. Kita mau nambah apa saja boleh. Kemudian sekarang tentang while. Apa bedanya dengan while? Kalau for tadi kondisi awal, perbandingan kondisi dan perubahannya ditunjukkan di bagian atas perintah. Nah sekarang di while, nah ya, di while itu ada perbandingan kondisi. Perbandingan kondisinya ya sama seperti ini, akan berjalan ketika I kurang dari 5. Kalau iya, maka lakukan perintah berikut ini, gitu ya. Ini saya matikan dulu. Ini well do. Nah ini tutupnya di sini. Nah melakukan apa? Nah si perubahannya sama kondisi awalnya itu dimasukkan ke dalam program atau di atasnya program si while do. Contoh kalau si for tadi I sama dengan 1, di sini misalnya I nya saya reset menjadi 0 lagi ya. Kemudian incrementnya, perubahan nilainya dari kondisi yang diinginkan itu ini pakai di sebelah sini, misalnya I++. Nah seperti ini ya. Perubahan, nilai perubahan di sini bisa disebut juga sebagai counter atau alat hitung pembantu itu ya. Jadi menggunakan simbol-simbol seperti ini, bisa I++, bisa I min, bisa I plus sama dengan 2, bisa I kali sama dengan 2 dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita pakai while jadinya seperti ini, kemudian see out lagi, hasilnya begini. See out I. Nah yang di sini saya ganti 3 supaya pendek ya layarnya, supaya kelihatan cukup untuk menampilkan perbandingan antara for dengan while do. Coba kita jalankan, apakah error? Oh iya, di sini expected before numeric constant, karena saya belum memberi tanda si ini nih. Nah di perbandingan kondisi coba kita tampilkan lagi. Oh, while before, ada while before tanda kurung kemudian token duo. Di nomor 29 saya belum mematikan yang di sini, saya matikan dulu pakai bintang pagar. Nah pagar bintang ya, yang awal bintang pagar untuk menutup. Kita jalankan, masih error lagi. Di baris 33 ada return titik koma.
Oh iya, ini ada do-nya. Mohon maaf kalau while itu do-nya nggak ada, saya jadi teringat sama Pascal. Coba kita runkan lagi. Oh iya, oh dia error raging karena di sini saya keliru, seharusnya di sini i ya, bukan 1. Ini i nya sama dengan 5, i kurang dari 5. Oke, kita jalankan. Nah, sudah keluar. Yang atas adalah hasil dari for, yaitu kelipatan dari 3, mulainya i dari 1, kemudian i akan berakhir sampai kurang dari sama dengan 10, dan i adalah perkalian 3, 1 kali 3, 3 kali 3. Nah, ini hasilnya ya. Kemudian yang bawah tuh, di sini saya kasih tanda cout contoh while gitu ya, biar tahu bedanya. Apakah layar saya terlalu besar di perangkat kalian? Kita kecilkan ya, biar nggak kebesaran. Ini ya, yang kita jalankan adalah for ini, kemudian yang ini hasilnya adalah besarkan ya. Nah, ini 139, ini adalah contohnya for. Contohnya si while adalah ini, i sama dengan 0 dulu, kemudian i kurang dari 5, setelah itu i plus plus, baru dicetak. Nah, akan berbeda hasilnya ketika posisi si out dilakukan setelah i plus plus. Hasilnya seperti ini, dan i plus plus ketika dipindah posisinya di baris ke-24 menggantikan si out. Jadi tukar posisi nih, si outnya dulu, tampilkan dulu, baru saya lakukan perubahan pada counter, pada alat bantu hitungnya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Terjadilah. Nah, ini ya, 0, 1, 2, 3, 4. Kenapa kok begitu? Karena ini dicetak dulu dia. Habis ini, apakah i kurang dari 5? Iya, aku kan 0 gitu ya. Oh iya, silahkan dicetak. Nah, cetak deh 0. Terus ditambah i ditambah 1. Oke, 1. Putar lagi ke sini. Aku sekarang 1. I kurangkah dari 5? Iya. Iya, cetak. Begitu seterusnya sampai i nya sama dengan 4 apa 5. Sampai posisinya i sama dengan 5 di sini. Ketika dia posisinya 5 di sini, baru deh dia berhenti, tidak melanjutkan posisi ini. Nah, kalau 5-nya mau ditampilkan, apa yang harus dilakukan? Tambah sama dengan di sini ya. Nah, seperti ini. Kalau 0-nya nggak ditampilkan bagaimana? Bisa ganti posisi di nomor 21, diganti angka 1. Bisa juga mengganti posisinya 24 dan 23, ini tukar posisi itu ya. Nah, enak yang mana? Tuh, silahkan. Nah, sekarang sudah tahu bedanya kan? Apa bedanya antara si while sama si for? Nah, ini kalau di sekolah ya, ibaratnya satpam, ada satpam duluan. Kalau yang ini komplit nih, yang for ini ada satpam, ada BP, ada guru tatip ya, misalnya ini komplit di for. Kalau yang si while ini
satpam aja, habis satpam melewati satpam atau cek suhu dulu. Nah, habis cek suhu baru melakukan apa-apa di sini. Itu. Nah, terus kalau yang dual bagaimana? Kalau yang dual ini kebalikannya dari while. Jadi seperti kita makan di warung, dual ini perbandingan kondisinya ada di belakang. Disuruh mengerjakan dulu, disuruh menghabiskan makanan dulu, baru dia melakukan perbandingan kondisi. Apakah sudah terlihat gendut ya kalau di warung ya, ataukah sudah tambah berat badannya habis makan di warung. Nah, seperti itu posisi dual. Nah, ini kita copy ya penjelasannya. Nah, ini contoh ganti do while. Yang ini contoh while do. Tapi do-nya nggak ditulis ya, karena do-nya langsung di sini. Saya masih ingat sama Pascal. Nah, di sini sama perintahnya juga, posisi counter awalnya di sini. Untuk si while menggunakan increment atau decrement atau kelipatan 2 atau perkalian kelipatan. Nah, sama ya. Nanti tinggal ganti posisinya yang di sini. Nah, yang di sini coba saya ganti. Dia menggunakan kelipatan 2i sama dengan perkalian 2 sama dengan 2. Kemudian perbandingan kondisi. Perbandingan kondisi kalau i-nya misalnya kurang dari 5. Apakah yang terjadi? Yuk kita lihat. Nah, di sini do while. Nah, dia mumet nih. Do while. Disuruh apa? Oh, saya lupa. Belum ngasih see out. Kan nggak tahu hasilnya seperti apa kalau nggak dikasih see out ya. Oke, see out. See out. Ingat kalau nggak dikasih endel alias endline, dia akan menampilkan ke samping ya. Ini saya kasih endel supaya kalian yang nonton paham bedanya. Oh, dia mumet dia. Karena i-nya posisinya 0, langsung saya kalikan 2 kali 0 kan 0 terus. Oke, saya kasih dia plus aja dulu ya, biar enggak mumet ya. Atau 1 deh, boleh nih 1 biar enggak mumet. Oke, kita lanjut. Nah, tetap ya posisi C4, kemudian 1 2 3 4. Nah, ini contoh yang do while-nya. Dia langsung mencetak 2. Kenapa? Karena posisi awalnya i adalah sama dengan 1. Kemudian masuk di sini, masuk di do while, dia dikalikan 2. Ditampilkanlah jadinya 2. Terus ditanya, sudah kenyang apa belum? Enggak deng ya. 2 apakah kurang dari 5? Iya. Oke, lanjutkan do lagi. 2 kali 2 4. Cetaklah 4. 4 apakah kurang dari 5? Iya. Oke, do lagi. 4 kali 2 8. Cetaklah 8 apakah kurang dari 5? Enggak, tapi wis kadung tak cetak. Ini ya. Karena posisinya di sini, see out-nya gitu. Oke, kira-kira sudah paham ya untuk perbandingan see out di do while sama while do dan for. Kita akan belajar lagi di episode berikutnya tentang percabangan di looping atau di perulangan. Jadi di dalamnya sini nanti kita bisa menambahkan perulangan lagi. Demikian juga di dalam sini, gitu ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Boleh dong dikasih saran atau kritik, atau mau dibantu bahas model seperti apa yang mungkin
kita bisa membuat permainan angka atau gambar menggunakan program sederhana di C++. Itu ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.